Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran seni budaya. Perhatikan, yang mengampu adalah saya sendiri, yaitu Ibu Rifki. Bisa kalian perhatikan supaya nanti di grup tidak keliru lagi, Bu Rifki yang mana, bisa kalian lihat dari foto profilnya. Karena kalau orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang, meskipun ini sudah di pertengahan semester, kalian harus mengenal siapa guru kalian, mengampu mata pelajaran apa, namanya siapa, supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu tentang penerapan ragam hias pada bahan alam. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan buatan. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan ragam hias pada bahan alam. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu ragam hias. Sebelum Bu Rifki lanjutkan, akan Bu Rifki ulang sedikit bahwasanya ragam hias itu adalah pola atau motif yang diulang-ulang dan sudah dikreasikan atau digayakan, sehingga yang namanya ragam hias itu sudah bukan bentuk aslinya lagi, akan tetapi sudah bisa dikatakan sebagai motif batik karena sudah dikreasikan maupun digayakan. Nah, di sini ada ragam hias dan motif ragam hias Nusantara. Kita mengulang ragam hias secara umum, itu ada yang pertama ragam hias flora, itu berarti ragam hias atau bisa disebut motif batik yang diambil dari bentuk dasar tumbuhan. Berarti wujudnya sudah bukan gambar tumbuhan lagi, akan tetapi tumbuhan yang sudah dikreasikan menjadi motif batik. Kemudian ada ragam hias fauna, berarti ragam hias yang diambil dari bentuk dasar binatang. Kemudian ragam hias geometris. Geometris itu ada berbagai macam, salah satunya diambil dari bentuk bangun datar. Ada oval, ada lingkaran, ada segitiga, dan sebagainya. Kemudian ragam hias figuratif, yaitu ragam hias yang diambil atau digunakan dari bentuk dasar manusia. Semoga kalian sudah paham. Mari kita lanjutkan. Berikutnya, motif dasar ragam hias geometris Nusantara. Kenapa yang dijelaskan ragam hias geometris? Karena ragam hias yang pertama kali ada itu, atau ragam hias yang tertua itu adalah ragam hias geometris. Dan di Indonesia ini banyak sekali motif-motif ragam hias geometris. Yang pertama ada motif swastika. Apa sih swastika itu? Motif swastika ini diambil dari tradisi Hindu, hampir seperti gir. Kalian pasti tahu gir ya, jadi hampir seperti kaki-kaki seperti itu. Polanya sama, hanya saja arah hadapnya yang berbeda-beda. Kalian kan pasti tahu gir, kalau gir kan bisa diputar. Nah, ini sama, bentuknya seperti itu. Hampir seperti bentuk dasar kipas. Untuk lebih mudah kalian mengingatnya, swastika itu yang seperti kipas. Kemudian ada motif pilin. Nah, ini kalau di Yogyakarta ini namanya motif parang. Motif pilin ini terbentuk dari bentuk dasar huruf S. Kemudian meander. Nah, ini seperti ini, jadi seperti garis yang tidak ada putusnya. Tapi pada dasarnya meander ini
terbentuk dari bentuk dasar huruf T. Kemudian disambung sampai tidak terputus. Biasanya motif ini kebanyakan digunakan pada bagian tepi, bisa tepi kain maupun tepi kayu. Kemudian motif kawung. Nah, ini untuk kita yang di Yogyakarta wajib tahu karena motif kawung ini terkenalnya di Yogyakarta. Bisa juga disebut sebagai bentuk dari kolang-kaling. Kalian tahu kan bentuk kolang-kaling? Nah, ini kolang-kaling yang dijejer menjadi 4 dengan arah hadap yang saling berhadapan atau saling membelakangi. Mojok-mojok seperti itu ada 4 ya. Kalau kawung itu pasti 4. Kemudian di dalamnya ada yang menggunakan motif isen, ada yang tidak menggunakan motif isen. Tapi pada dasarnya motif kawung ini terbentuk dari bentuk dasar seperti kolang-kaling. Kemudian tumpal. Tumpal ini adalah motif ragam hias yang diambil dari bentuk dasar segitiga. Biasa juga disebut sebagai motif untu. Biasanya tumpal itu juga digunakan untuk menghias tepi kain maupun ukiran kain. Kemudian ada motif ceplokan. Ini biasanya bentuk dasar geometris. Kalau ceplokan itu ada banyak, ada yang ceplok gurdo, ada macam-macam. Kalau untuk Jogja itu khasnya adalah bentuk gurdo atau seperti garuda. Baik, mari kita lanjutkan. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, pada bahan alam kali ini kita akan berfokus pada bahan kayu. Bagaimana cara menerapkan ragam hias pada bahan kayu? Nah, ada 2 cara. Yang pertama dengan cara mengukir, kemudian yang kedua adalah dengan cara melukis. Mengukir, apa itu mengukir? Mengukir yaitu membentuk tonjolan dan juga cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat, yaitu pisau pahat atau mata pahat. Berikut adalah jenis-jenis pahat. Secara umum, pahat yang digunakan ada pahat kuku atau pahat penguku, ada pahat lurus atau pahat penyilat, ada pahat lengkung setengah bulatan atau bisa disebut pahat kol, dan yang terakhir ada pahat miring atau pahat pengot. Pemakaian mata pahat ini disesuaikan dengan bentuk dari ragam hias yang kita gambar atau yang ingin kita buat. Jika itu berupa garis lurus, itu bisa menggunakan pahat lurus. Jika banyak ukiran dari garis yang melengkung, bisa menggunakan pahat kol. Atau misalnya kita membuat sudut-sudut, itu bisa kita buat menggunakan pahat miring atau pengot yang dia bentuknya adalah bagian ujungnya itu runcing. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah atau prosedur membuat ragam hias berupa ukiran. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada kayu, ada pahat, ada kertas, ada pensil. Kemudian berikutnya memilih bentuk ragam hias. Jadi bukan hanya memilih, tapi juga kita membuat sketsa ragam hias pada kayu. Nah, untuk memudahkan, misalnya kita mau membuat ukiran bentuk flora misalnya. Nah, kita gambar dulu pada kertas. Kemudian supaya kita mudah mengaplikasikannya, kertas bisa kita tempelkan pada kayu yang akan kita ukir. Jadi nanti kita menggambar sketsanya bisa langsung menggunakan pisau pahat di atas kayu dengan bantuan gambar sketsa yang sudah ditempelkan di atas papan kayu. Kemudian berikutnya yaitu membuat ukiran pada kayu. Setelah ukiran dibuat, menghaluskan bagian ukiran adalah tahap yang sangat penting supaya ukirannya juga terlihat lebih indah.
Dan yang terakhir, memberikan sentuhan akhir atau finishing, biasanya bisa setelah diamplas bisa diberi pelapis cat seperti vernis agar terlihat lebih indah dan siap untuk dipajang maupun digunakan. Kemudian berikutnya, menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan cara melukis. Hampir sama dengan memahat, hanya saja kalau memahat menggunakan pisau pahat, sekarang jika melukis lebih menggunakan ke pewarna. Tahap awal yaitu menyiapkan alat dan bahan melukis, kemudian menyiapkan papan kayu, kemudian membuat sketsa gambar di atas kayu. Berikutnya mewarnai gambar dengan cat atau pewarna. Yang terakhir adalah memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Nah, berikut itu tadi adalah penjelasan materi pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi ini dengan baik. Berikutnya, silahkan kerjakan tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu buatlah kesimpulan secara singkat, padat, dan jelas tentang materi ragam hias pada hari ini. Apa yang sudah Bu Rifki sampaikan dari awal hingga akhir ini tadi, silahkan kalian buat kesimpulan secara singkat dan padat dengan cara kalian menuliskan nama kelas dan nomor absen pada kolom komentar, kemudian kalian sampaikan kesimpulan yang sudah kalian buat pada kolom komentar tersebut, dan itu nanti akan Bu Rifki nilai serta Bu Rifki jadikan bukti bahwa hari ini kalian mengikuti pelajaran seni budaya dengan baik. Terima kasih, saya kira cukup. Semoga anak-anak semuanya jelas dan paham dengan materi maupun tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat. Banyak kekurangannya Bu Rifki mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.